Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa lagi dengan Surya Kreasi. Di sini kita mau kasih trik ya atau cara memperbaikin pipa yang bocor, pipa air yang bocor, menyambung dan sebagainya tanpa menggunakan alat-alat bantu seperti ini, soket ya, sambungan atau T ini ya. Mungkin di rumah, di tempat sedulur semua jauh dari ini, seperti di tempat saya jauh dari toko yang menjual alat-alat seperti ini. Sementara kita butuh pipa kita bocor, ini seperti ini contohnya. Oke, sekarang kita coba tanpa menggunakan alat seperti itu. Seandainya ini kita potong ya, ini kita potong, untuk menyambungnya tentu kita harus memakai ini. Seandainya ini pipanya panjang ya, harus pakai ini, tapi kita nggak punya ini sih di waktu itu, mau beli jauh sedangkan yang dibutuhkan cuma satu. Oke, caranya seperti ini. Oke, pertama kita ambil ini pipa seperti ini yang lain. Nah, ukurannya ya mungkin segini lah ya, bisa menutupi lubang inilah. Oke, nah, setelah ini kita potong. Ini kita potong aja begini, seret, kemudian sebelah sini seret. Oke, ini ya, kita potong dulu. Nah, oke, hasilnya seperti ini setelah dipotong. Ini ya, ini kita potong. Caranya, nah, kita siapkan lemnya. Oke, ini ya, ini kita bersihkan. Nah, kemudian ini juga kita bersihkan supaya tidak ada air atau debu yang mengganggu. Lalu ini kita kasih lem. Ini juga. Oke, setelah cukup lemnya, kita tempelkan aja langsung seperti ini, cepret. Oke, nah, kita tunggu beberapa saat sampai dia kering. Nah, setelah kering ini jamin tidak bocor lagi. Kita nggak perlu memotong atau membutuhkan alat ini tadi ya, gitu lur ya. Ini yang cara yang pertama untuk menutup kebocoran. Dan lalu bagaimana kalau kita mau membuat T gitu. Ini kita butuh suatu sambungan, ini umpamanya yang dari sumber air ini ke rumah, tiba-tiba di sini harus ada T untuk keran apa gitu kan. Ya, seharusnya kan dipotong di sini kalau kita punya ini T-nya. Kalau nggak punya bagaimana? Gini caranya kalau nggak punya. Pertama kita potong lagi pipa sepanjang ini ya. Oke. Kemudian kertas pasir. Nah, ini kita letakkan di sini. Ini kita gosok. Terus ya sampai berbentuk. Kira-kira nanti kalau ini digosok sampai dia mengikuti ini lengkungan pipa yang ini di bawahnya ya. Kita gosok dulu. Seperti ini ininya ya lur ya, jadinya. Oke, nah ini kalau kita tempelkan ke sini, nah ini rapat ya, jadi kita tinggal mengelem aja nanti. Kalau kita butuhkan di sini sebuah T seperti ini tadi, kita nggak harus memotong pipa yang ini. Nah, seperti apalagi ini seandainya udah terpasang di tembok rumah gitu kan, nggak bisa
ini nggak bisa dicopot gitu. Gitu ya caranya, seperti ini. Oke, kemudian dimana posisi yang ingin mau kita pasang, kita bagi lubang. Nah, oke, kita bor dulu di sini. Ini untuk kira-kira untuk buat lubangnya aja loh ya. Nanti bisa dibesarkan lah lubangnya ini. Kalau dibutuhkan yang besar. Oke, saya rasa cukup dulu karena ini cuma untuk contoh ya. Nah, nanti bisa dirapikan lah, ini dirapikan sendiri ya kalau sudah ini. Oke, sudah seperti ini, kita gosok lagi. Ingat lur, ini tidak digeser-geser ya posisinya. Pipanya tidak bisa kita cabut umpamanya karena ini udah dipasang klem di tembok atau bagaimana ya. Nah, kemudian ini tadi gunanya ini ke sini. Nah, begini. Tinggal kita kasih lem. Oke, ini lemnya. Kita kasih lem. Oke, ini lem yang pertama. Nilai yang pertama. Kemudian kita bantu dengan lem ini lem G atau lem Korea gitu ya. Baru kita tambah ini supaya lebih kokoh. Lem pertama tadi supaya tidak bocor. Yang kedua ini menambah kekuatannya. Oke. Kita tunggu beberapa saat sampai penuh, sampai dia mengering. Setelah seperti ini kan kita tinggal nyambung ini kemana, ke keran atau apa, atau memang kalau memang butuhnya panjang kita bisa buat yang panjang sekaligus gitu. Ininya tadi di sininya kan, kalau mau butuh yang panjang ini kan cuma untuk contoh, jadi kita buat ini aja yang pendek aja. Kalau mau yang panjang ya buat sendiri nanti seberapa kebutuhannya lah ya, yang panjang begini. Oke, nah seperti itu. Ini udah kuat, nanti ini kalau setelah kering ini kuat ini dan tidak bocor karena kita udah pakai lem, memang untuk lem ini ya, lem paralonnya ya. Oke, sekarang kita mau menyambung pipa yang besar, yang ini pipa 3/4 ya. Oke, ini pipa 3/4 ya. Gimana nyambungnya kalau kita mau disambungkan ke pipa 1 inci? Kita nggak punya operan, nggak punya soket operan dari 3/4 ke 1 inci. Ini pipa kita 1 inci ya. Kalau dimasukin langsung kan nggak mungkin, ini kan longgar, airnya pasti kemana-mana bocornya kan. Caranya begini, kita potong pipa ini seukuran inilah kira-kira ya. Kemudian ini kita panaskan, dan jangan lupa disiapkan juga malnya ini ya. Ini yang 1 inci, kita ambil malnya kira-kira segini panjangnya lah, berapa lah ini, kira-kira 4 inci atau 5 inci ya. Nah, ini pipa 1 incinya ya. Oke, setelah cukup panas rasanya, ininya udah lunak, kita perbukan. Ulangin, kita masukkan ini kita ambil. Ini kan udah ngembang nih, kita masukkan ke sini, kita dorong perlahan-lahan. Dorong perlahan-lahan ke sini. Oke, masukkan sampai, bila perlu sampai rata ini ya lur ya, dimasukkannya. Oke, nah ini
ini setelah mengeras ini bisa ke sini. Nah, oke, ini baru kita lem. Oke. Oke, ya. Nah, caranya nanti kalau ini mau nyambungnya kan ini bisa dipanaskan kemudian dibesarkan lagi. Ini contohnya kita panaskan. Besarkan. Oke. Oke ya, sudah membesar ya. Kemudian tinggal yang ini. Oke, jadi seperti ini dulu ya. Sudah paham ya kalau caranya yang untuk memperbesar ini, membuat sambungannya ya. Nah, kalau disambungkan kan seperti itu jadinya. Oke, ini geser dulu. Kita sambungkan ini pipa 1 inchinya. Oke, begitulah kira-kira 3/4 ke 1 inci. Begitu juga seterusnya nanti, contohnya 1 inci ke 1,5 atau ke berapa gitu ya. Ini 3/4 ke setengah. Oke lur, paham ya ini ya. Oke, kalau sudah paham kita yang lain. Ini tadi untuk membuat ini sambungan ini saya rasakan sedulur sudah pada tahu semua. Tinggal pipa seperti ini dipanaskan di sini dan di sini, nanti dikembangkan. Oke, paham ya? Kalau nggak paham ini caranya, kita belinya jauh ke kota, kita buat aja seperti ini. Ini satu lagi juga seperti itu nanti dibuatnya, dipanaskan juga ya. Oke, paham ya kalau masalah yang ini ya. Lalu kemudian gimana kalau mau buat elbonya, kita mau sambung di sini. Oh ya juga, ini kita nggak punya elbow untuk belok ke sini ya. Caranya ini kita potong. Ini kita potong aja ini ukur dulu besarnya ya. Nah, ini kira-kira segini. Ini kita dekatkan aja seperti ini. Sini caranya. Ini kan segini batasnya nih besarnya. Ini juga. Ya. Nanti di sinilah itu ya. Kira-kira nanti mana yang mau dibuat untuk elbownya. Nah, seperti itu. Ini kita potong ke sini. Miring ke sini. Juga yang ini kita potong miring sini. Nah, ini potong miring. Ini tadi batasnya ya, sebesarnya tadi ini gini ya. Oke, kita potong dulu ya. Oke, ini sudah kita potong. Nah, jadi ini ya bentuknya ya. Nah, ini kita ratakan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini baru kita kasih lem.
kita nggak tahu lem ini tahan nggak dengan air sekian lama lur. Kalau kita menggunakan lem ini kan ini udah jelas lem ini tahan terhadap air. Oke, makanya kita pakai ini supaya tidak bocor. Dan menjelang ini lem ini mengeras di sini, kita bantuan pakai lem ini supaya dia mudah segera dipasang gitu lur. Tujuannya kenapa harus pakai 2 buah lem ini gitu. Kalau nggak ada lem ini ya nggak apa-apa, pakai lem pipa seperti ini biasa juga nggak apa-apa, cuman agak lama karena nunggu kering dulu kan agak lama kalau ini lemnya gitu. Nah ini jadinya oke ya. Itu ininya hasilnya. Jadi kita nggak perlu harus pakai elbow atau teh gitu ya, yang harus belinya di toko sana jauh dari rumah kita, sementara kita harus pasang saat ini. Mau beli juga jauh, yang dibeli cuman sedikit, rugi di ongkos gitu ya. Kita manfaatkan aja lah yang ada ya lur ya. Ini sambungannya, ini elbownya. Oh ya. Nah ini T nya tadi ya, ini sudah keras, sudah kuat. Kalau dulur punya seperti ini ya, nah ini kita mau menggunakan ini, kalau bisa ini jangan dipotong gitu loh, ini jangan dipotong, biar nanti segini. Kalau kita mau memakai yang seperti ini, nah, jangan dipotong. Kalau dipotong nanti kita harus 2 kali kerja. Hanya ini dipotong, ini kan kita harus buang ini dulu ya kan. Nah, bisa sih buangnya nggak begitu susah-susah amat, tapi kan kerjaan kita bertambah. Nah, tapi kalau udah terlanjur terpotong ya memang mau nggak mau ini harus dibuang ya kan. Nah, kalau seperti ini kan kita nggak perlu dibuang. Nah ini tinggal kita panaskan aja pipa yang ini, nanti kita masukkan seperti ini. Nah, jadi buat yang agak panjang dia ininya, kalau mau digunakan ini kan cuma contoh aja ya kan. Ini tinggal ini mau disambung. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan, menonton video ini. Jika ini bermanfaat silahkan di like, komen, dan subscribe ya. Semoga agar saya semakin bersemangat membuat video-video tutorial berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.